Terus ada lagi yang tanya SCMA. SCMA juga menarik. Story-nya ada, video.com ya yang kemarin beritanya itu baru diinjek dana. Memang video.com itu kan kalau teman-teman tahu jumlah subscribernya itu naik. Kenapa bisa naik? Naiknya juga signifikan ya tiap bulan itu. Saya lupa datanya, ada di Terima Ideas itu ada angka detailnya. Tapi yang bikin video.com ini angkanya naik, trafficnya naik, subscribernya naik karena murah pertama. Dan kedua, orang-orang di daerah Jawa, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu generasi menengahnya itu, kalangan menengahnya itu sudah mulai familiar dengan aplikasi, dengan smartphone. Jadi mereka sudah mulai subscribe video.com ini. Jadi kan kalau misalkan dulu kan kita ngomongin Netflix, terus Disney Plus, itu kan biasanya untuk kalangan menengah ke atas karena harga subscribe-nya itu sekitar 100 ribuan sampai 200 ribuan. Sedangkan video itu dalam kurun waktu 1 bulan ya. Sedangkan video.com itu nggak sampai 300 ribu itu untuk 1 tahun gitu. Dan stok kontennya pun juga banyak gitu loh. Jadi menurut saya keputusan yang bijak kemarin Sinarmas itu melakukan injek dana ke video.com ini tadi gitu. Dan kalau misalkan teman-teman lihat secara teknikal, ini juga menarik. Dia downtrendnya juga bisa lepas dengan volume yang tinggi. Nah, teman-teman lihat nih di bawah nih ya, volumenya tinggi, pas banget dia langsung pecah downtrendnya. Terus kemana nih sekarang? Untuk saya lihat sih kemungkinan dia bakal agak turun lagi, mendekati 230, baru dia bisa naik lagi. Ini kebanyakan garis-garisnya ya, saya coba delete satu-satu aja deh. Nah, ini jadi kemungkinan dia bakal berusaha untuk nyentuh MA 100-nya dulu nih, yang warna oranye ini ya. Karena MA 20-nya udah berhasil dijebol. Sekarang kalau misalkan dia bisa jebol MA 100-nya, dia baru optimis bisa naik ke angka 300 sih ini harusnya. Nah, 302. Itu tadi untuk SMA. Terus SCMA Mailope kata Kojogi. MNCN udah lama nggak lihat ya. Hari ini memang pergerakannya juga cukup signifikan naiknya. Karena mungkin MNCN ini teman-teman lihat volumenya juga udah mulai kering, tapi begitu lompat ini bakal turun. Jadi kalau misalkan tanyanya MNCN-nya itu mau beli sekarang, menurut saya sih jangan masuk, karena saya ngelihat beberapa hari terakhir, nah ini kan sempat hijaunya tinggi habis itu turun, ini hijaunya tinggi habis itu turun, ini hijaunya tinggi langsung turun. Nah ini kemungkinan juga bakal sama. Nggak beda ceritanya kalau misalkan kayak gini nih. Kalau teman-teman lihat di sini, ini kan naik pelan-pelan, tapi nggak lompat signifikan, nggak kayak 2 hari ini nih. Jadi untuk dikoleksi ngikut di katrol naik masih bisa, tapi kalau kayak gini, ini hari naik langsung turun, ini hari naik langsung turun, kemungkinan besok ya sama nih bakal turun 2-3 hari ke depan. Secara teknikal ya, gitu. Excel, tadi kita udah bahas smartfren, fundamentalnya sektor telekomunikasi juga udah. Sekarang kita bahas teknikalnya Excel. Excel teman-teman bisa lihat di sini reboundnya atraktif ya. Kenapa saya bilang atraktif? Ini dia potensi ngebentuk hammer, tapi saya coba gedein dikit ya. Tapi gagal nih, agak turun. Tapi dari berikutnya dia hammernya juga enak banget nih. Dia langsung dikatrol naik. Hari ini lompatnya juga signifikan. Dan di sini ada gap ternyata, tapi gapnya belum ketutup. Nah, kalau ada gapnya belum ketutup, ya kita ekspektasikan mungkin besok trading jangka pendek dah. 2500, 2550, 26, 2580 jual udah cuan sih. Gitu. Ini untuk Excel besok masih menarik. Ada potensi untuk bisa nutup gap dan balik ke atas angka 2550 gitu. Itu tadi untuk Excel. Friend, tadi resisten berapa? Dikit aja ya karena tadi udah dibahas. Nah, as long as dia bisa stabil di atas 89, tadi kan saya bilang kan
baru bisa dia deket 100. Tapi untuk harga sekarang, hari-hari seperti kayak gini, ya beli di harga sekarang, jual 8889 tuh udah keputusannya wajar. Jangan jangan nafsu lah untuk bisa ekspektasi sampai ke 100 dulu gitu. HMSP apakah bisa tutup gap? Waduh, HMSP ini teman-teman lihat ya. Nah, ini nggak ada coret-coretannya karena memang kita dari Terima Ideas itu dari dulu itu agak pesimis sama HMSP, sama rokok-rokokan sih lebih tepatnya. Kenapa? Karena story fundamentalnya itu jelek semua. Dalam artian kan pemerintah Indonesia sekarang inflasi kita tuh bisa kejaga kan karena disubsidi nih sama pemerintah BBM-nya. Subsidi itu duitnya dari mana? Dari pajak pertama. Setelah pajak, cukai. Nah, ya teman-teman tahu sendirilah, cukai paling gede kan cukainya rokok. Jadi untuk bisa secara fundamental dapat laporan keuangan bagus itu agak susah gitu loh. Tapi kita coba lihat secara teknikalnya aja ya. Ini jadi kayak gini nih. Kalau ditanya bisa nutup gap, kemungkinan bisa. Tapi kan teman-teman lihat di sini nih, kenaikannya sama penurunannya itu lebih gede porsi penurunannya. Jadi kalau misalkan teman-teman baru mau beli, potensial upside sama potensial downside-nya, aku gambar aja deh ini. Naik 4% nih, nggak kelihatan ya, saya agak gedein lagi deh. Ini nih, naik 4%-an, tapi turun bisa sampai 9%. Jadi ya kalau teman-teman duitnya banyak sih ya nggak apa-apa kalau misalkan beli sekarang terus tiba-tiba nyangkut koleksi di bawah. Tapi kalau uangnya terbatas sih ya mending cari saham yang lain aja deh kayak gitu. Ya kalau ditanya potensi bisa nutup gap, bisa ada potensi karena volume belinya cukup tinggi, tapi saya takutnya nggak sebanding sama potensi risikonya gitu. Kalau saya sih gitu. Terus ada yang tanya Excel, tadi kita udah bahas. Nih, ada gap dikit ya Excel, boleh coba untuk trading dapat 2%, 3% besok kemungkinan masih bisa dapat. Tapi untuk jangka panjang kalau ngeliat story ya mungkin harusnya sampai second Q laporan keuangannya bakal bagus. Terus ada lagi yang tanya Doit. Tadi Doit udah kita bahas ya di awal-awal. Ini saya coba kasih lihat teknikalnya aja. Nah, ini agak susah untuk bisa naik Doit. Kenapa? Karena volumenya kecil. Terus untuk bisa naik lagi nggak ada barang, nggak ada volume. Teman-teman lihat di sini sempat hijaunya naik tinggi, tapi di harga candlenya itu jelek kecil. Jadi potensinya turun masih tetap besar. Untuk bisa balik, bisa nutup gap lah. Sampai ke angka ini tuh agak susah. Sampai ke 470 sampai 500 tuh agak susah untuk Doit. Terus Bang apalagi? Ada yang nanya Bang BCA. Orang kaya nih yang nanya Bang BCA nih. Bang BCA bagaimana? Bang BCA pelan-pelan tapi pasti ya. Tapi saya sih ngelihatnya kemungkinan ini bakal ranging sih. Nah, dia udah dari bulan Mei loh rangingnya. Ya memang hari ini tembus tipis resisten. Tapi untuk bisa balik nutup gap di angka ini, di angka 7875, menurut saya agak jauh. Story-nya belum ada, kondisi makroekonomi belum ada yang bisa ngeboost untuk IHSG bisa lompat. Jadi untuk bisa balik agak susah. Jadi kemungkinan besok kalaupun naik, nggak bakal lama, potensinya bakal malah turun. Ini tadi untuk BPCA gitu. INKP INKP ini bisa dibilang double top loh ini. Nih, coba lihat. Bentar ya. Loh, double topnya udah konfirmasi nih di sini nih, teman-teman bisa lihat kan, sudah tembus neckline-nya, berarti jebol, udah konfirmasi jebol nih.
jebolnya sampai ke berapa? Ya kemungkinan balik ke 7.500-an. Terus juga teman-teman lihat volumenya kecil semua. Ya menurut saya sih NKP story-nya juga harga pop itu kalau nggak salah stabil ya di 6 ribuan, belum ada perubahan. Jadi mungkin nggak akan ada pergerakan signifikan sih dari INKP kalian sama tekimnya deh. Harusnya mirip sih. Noh kan, tekimnya malah udah jebol duluan. Tekimnya udah jebol duluan, udah mulai ranging. Kalau misalkan kita pakai indikator ini pasti udah area jenuh jual nih. Kemungkinan dia bakal ranging di range ini nih, 6325 sampai 6775 gitu. ADMR fundamental bagus, secara teknikal tidak menarik. Kenapa? ADMR itu semenjak dia IPO, dia itu nggak ada turunnya loh. Nih, dia IPO di harga segini, naik sideways panjang. Kalau kita coba lebarin, ternyata malah turun. Menurut saya ini wajar sih, semua saham IPO yang dalam tanda kutip bener ya, yang nggak dipom-pom, yang secara market cap memang besar, itu ketika sudah ada di area jenuh beli, dalam artian udah tinggi nih harganya, udah di sini, itu pasti orang-orang udah mulai beberapa akan melakukan aksi cicil jual gitu loh. Jadi kalau misalkan ditanya bisa naik lagi nggak? Menurut saya belum ada story baru gitu dari ADMR. Walaupun memang kemarin kan masalah coking coal itu dibilang bagus. Terus dia juga mau bikin yang aluminium. Tapi teman-teman perlu tahu juga nih, story-nya kemarin itu saya baru baca berita Australia juga mau meningkatkan produksi coking coal. Jadi ADMR bakal punya pesaing. Nah ini agak berbahaya. Jadi kalau pesaingnya cuma 2 itu bisa perang harga itu nanti. Bakal murah-murahan di dalam kontrak ke depan gitu loh. Jadi mungkin in the long run harusnya memang perusahaan masih oke. Tapi dalam jangka pendek karena sudah jenuh jual, harganya sudah terlampau tinggi dari harga IPO kan di bawah 500, sekarang 3.000. Ya menurut saya sih udah waktunya orang ibarat itu cuci piring lah. Gitu. Kita tunggu story-nya yang barunya aja untuk ADMR. BBNI, kita BBNI udah beberapa kali bahas ya hari ini ya. BBNI masih menarik nih. Teman-teman bisa lihat kan? Secara teknikal dia ada gap, tutupan pas di gap. Ekspektasi besok bisa nutup gap lah. Ini mungkin kan berapa persen sih? Ini 3%, 4% paling. Nah, 2%, hampir 3%. Ya, teman-teman kalau misalkan mau copet-copet 2% dalam satu hari, hampir 2,5%, ya bolehlah, cengli lah masuk BBNI. Terus MTEL. Mungkin ini yang terakhir ya, karena udah jam segini juga. Makasih teman-teman udah nemenin saya sendirian ngoceh. MTEL ini masih potensi turun. Teman-teman lihat ya, volume tinggi, tapi nggak disertai harga yang tinggi. Tandanya apa? Tandanya berarti ketika banyak yang beli, yang jualan juga banyak. Jadi harganya itu jadi stuck di angka sini. Jadi untuk bisa tiba-tiba lompat sampai ke 735 mungkin masih ada potensi. Tapi ya 2 hari terakhir ini lihat nih, jebol kan, turun. Jadi ya memang masih ada orang jualan gitu loh. Oke. Jadi malam ini sampai di sini aja. Thank you teman-teman udah nemenin saya. Kita ketemu lagi di waktu yang sama. Jadi semoga besok tetap cuan. Jadi topik saya hari ini Bang BNI masih menarik. Friend masih oke, kita jangka pendeknya masih oke, Indosat juga masih sama gitu. Untuk market kemungkinan bagaimana? Kemungkinan kalau misalkan story-nya itu karena kan hari besok lusa itu hari Kamis kan ada Bank Indonesia meeting nih. Kemungkinan besok itu market Indonesia terutama investor asingnya bakal wait and see dulu gitu. Kalau investor asing wait and see, biasanya big cap akan cenderung agak flat, small mid cap mulai gerak. Jadi teman-teman, tadi saya ngomongin small mid cap apa aja tuh banyak, bisa diperhatikan buat besok. Jadi thank you semuanya.